Selamat datang di channel One Star. Kali ini Mimin akan melanjutkan membahas manhwa Return of the Flower Mountain part ke-14. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu di bawah dan jadilah salah satu orang yang membantu Mimin mencapai 6000 sub di akhir bulan ini. Terima kasih, lalu intro. Kembali ke pertarungan, di mana Chum Yung dan Jin Geum-byung sedang beradu serangan di atas arena dengan sangat amat cepat. Sampai-sampai para penonton yang ada di sana pun kesulitan untuk menyaksikan apa yang sedang terjadi. Di sisi Jin Geum-byung, ia pun terlihat langsung menggunakan skill 12 Opponent Snowflower. Hingga pada akhirnya si Chum Yung pun terkena serangan tersebut, tepat di pipi kanannya yang nampak seketika tersayat. Dalam pikiran si Chum Yung, ia pun langsung ngeh bahwasanya teknik tersebut adalah salinan dari teknik 2040 Plum Blossom yang sama digunakan si Lee Sung Baek saat berada di guild pedagang Eunha. Tetapi Jin Geum-byung menunjukkan di tingkat yang sangat mengagumkan, di mana tak ada gerakan dan kekuatan yang sia-sia saat melakukan teknik tersebut. Setelah itu Jin Geum-byung pun dengan penuh arogan menyombongkan teknik yang baru saja ia keluarkan itu. Lantaran skill yang ia gunakan dapat mampu mengeluarkan Snowflower atau bunga salju, yang pastinya untuk sekarang itu akan membayang-bayangi teknik sekte gunung berbunga, dengan simbol bunga plum yang dulu selalu sangat dibangga-banggakan. Ia pun menegaskan bahwasanya leluhur sekte ujung selatan menciptakan teknik itu lantaran ingin menunjukkan kalau sekte ujung selatan berada di sekte gunung berbunga dalam hal apapun. Mendengar semua hal itu, si Chum Yung pun hanya tersenyum dan menjawab, "Majulah, akan kumusnahkan harapan kalian," seraya menghina jika teknik yang digunakan si Jin Geum-byung sangat menghibur layaknya seekor badut. Untuk itulah Jin Geum-byung pun menjadi sangat amat marah dan berteriak jika ia akan membunuh si Chum Yung dengan segala cara. Namun di waktu bersamaan si Chum Yung pun mempertanyakan apa yang ada di dalam teknik tersebut. Karena si Jin Geum-byung tak mengerti yang ia katakan, si Chum Yung pun kembali menjelaskan bahwasanya teknik itu sudah meniru dengan baik gaya sekte gunung berbunga. Akan tetapi tetap saja belum cukup, sebab teknik pedang sekte gunung berbunga lebih lincah, tajam dan juga lebih bersinar. Mendengar hal itu, emosi Jin Geum-byung pun menjadi semakin membludak sambil mengeluarkan aura yang terus berkecambuk di sana. Ia pun berkata si Chum Yung adalah anak yang terlalu banyak bacot, padahal ia sedang terpojok, dan menegaskan untuk tidak lagi banyak membuang waktu lantaran pada akhirnya si Chum Yung akan mati di pedang yang sedang ia genggam. Setelah itu Jin Geum-byung pun memasang kuda-kuda dan melancarkan tebasan ke berbagai arah dengan sangat amat cepat. Lalu tak lama tiba-tiba muncul sebuah tornado bunga salju beriringan dengan teknik yang Jin Geum-byung sedang jalankan. Para murid sekte gunung berbunga pun sangat terkejut setelah melihat hal itu, lantaran mereka merasakan sebuah teknik dengan niat membunuh yang sangat amat besar, ditambah kekuatan dan juga levelnya sangat amat jauh dari ekspektasi mereka. Akan tetapi si Chum Yung hanya terlihat berdiri biasa saja dan malah terlintas kenangan masa lalu yang menurutnya mungkin yang ia rasakan sama dengan para bajingan sekte iblis yang menghadapi tekniknya di masa lalu. Kemudian si Chum Yung pun memasang kuda-kuda sambil di pikirannya menegaskan bahwa skill yang diperlihatkan Jin Geum-byung hanyalah tampilan luar dari sekte gunung berbunga. Teknik gagal seperti itu bukanlah sesuatu yang para murid harus kagumi. Di sisi lain, si guru pun langsung tahu bahwa si Chum Yung akan menggunakan skill Seven Sage Sword, sebuah teknik baru yang bahkan ia sendiri belum kuasai. Namun ia merasa tak yakin lantaran tak mungkin teknik baru seperti itu bisa mengalahkan teknik berpedang sekte ujung selatan yang maha dahsyat. Kembali kepada si Chum Yung, di mana dirinya pun meluruskan sebuah pemikiran yang salah, jika teknik Plum Blossom lah yang hanya bisa mengeluarkan bunga plum bermekaran. Setelah itu si Chum Yung pun terlihat menebaskan pedangnya ke berbagai arah, beriringan dengan perlahannya muncul sebuah pohon dari bunga plum. Melihat hal itu, Jin Geum-byung pun menjadi sangat terkejut dan juga bingung lantaran Plum Blossom tiba-tiba ada di hadapannya. Padahal ia sangat tahu bahwa sekte gunung berbunga tak bisa lagi menggunakan teknik Plum Blossom setelah skill itu sudah dikabarkan hilang.
Namun tak lama ia pun kembali bertanya-tanya, sebab bunga salju yang ia keluarkan secara perlahan menghilang setelah berbarengan dengan teknik si Chumyung. Kemudian si Chumyung pun kembali melancarkan sebuah serangan, di mana pada akhirnya tornado bunga salju pun untuk sekarang terlihat langsung menghilang. Menyadari hal tersebut, Jin Gembyong pun menjadi frustasi dan tak percaya karena teknik terkuat miliknya yang berisi keringat dan perjuangan para tetua sekte selama 100 tahun pun telah dihancurkan. Dalam pikiran si Chumyung, ia pun menggambarkan mereka yang tak bisa mengerti arti dari esensi teknik sekte gunung berbunga adalah mereka yang dibutakan oleh keindahan bunga plum dan terpesona dalam ketajamannya. Hal itu pun akan menyebabkan mereka selamanya tersesat dalam kemegahan tersebut, seperti Jin Gembyong dan para leluhurnya. Dan untuk sekarang Chumyung pun akan mematahkan pedang sekte ujung selatan, yang mana itu akan menjadi sebuah kutukan yang takkan terhapuskan dan terukir selamanya dalam ingatan mereka. Setiap kali mereka menggunakan teknik apapun, mereka akan teringat pemandangan yang si Chumyung buat. Setiap kali mereka berlatih, mereka tanpa sadar akan mencoba meniru si Chumyung. Dan pada akhirnya kekuatan dari keyakinan yang salah tersebut tidak akan bisa mereka terbebas dari kutukan itu. Kutukan yang akan menjadi belenggu abadi bagi sekte ujung selatan. Dan itulah wujud balas dendam yang si Chumyung hunuskan. Setelah itu si Chumyung pun kembali memasang kuda-kuda, di mana banyak aura biru pun langsung terlihat berkecambuk di sana. Seraya berteriak, sekte gunung berbunga takkan pernah menghilang. Para tetua dan para murid dari sekte gunung berbunga pun terlihat terkejut setelah melihat apa yang dilakukan si Chumyung, sebab si Chumyung menggunakan teknik Seven Sage Sword ke tahap original Plum Blossom, yang dimana itu seperti akar yang tumbuh menjadi cabang-cabang kuat dan bersatu melahirkan keindahan yang bergerak bersama angin dan mengalir seperti topan mematikan. Serangan tersebut pun menghampiri Jin Gembyong dari kanan dan juga kiri dengan sangat amat cepat, dan diakhiri dengan sebuah tusukan tajam yang mematikan dan fatal oleh si Chumyung. Hingga pada akhirnya Jin Gembyong pun berakhir tak sadarkan diri, sambil ia pun bertanya-tanya tentang kenapa tekniknya tidak bisa seindah teknik yang diperlihatkan si Chumyung. Kemudian si Chumyung pun berdiri dengan penuh rasa bangga sambil mengumumkan bahwa konferensi untuk sekarang dimenangkan oleh sekte Gunung Berbunga. Sorak para murid pun terdengar di seluruh arena merayakan kemenangan yang amat mereka inginkan selama bertahun-tahun lamanya. Dan untuk para tetua, mereka pun terlihat bahagia sama seperti para murid lainnya. Bahkan si ketua sekte nampak terharu atas kemenangan yang ia saksikan tersebut. Kembali kepada si Chumyung, di mana dirinya terlihat menyapu cucuran darah yang keluar dari mulutnya, di mana diceritakan bahwa si Chumyung menggunakan tekniknya sampai ke tingkat ekstrim, yang langsung mengakibatkan tubuhnya mendapatkan sebuah luka dalam, yang dipastikan akan butuh waktu lama untuk pulih. Setelah itu terlihat si ketua sekte pun menghampiri si Mas Yeung untuk mengakhiri konferensi secara damai. Akan tetapi sesampainya di sana si Mas Yeung pun terlihat sangat emosi atas hasil akhir yang sangat amat memalukan bagi dirinya tersebut. Ia pun memberikan selamat yang nampak tidak ikhlas pada si ketua sekte dan menjelaskan mereka atau sekte Gunung Berbunga boleh saja bahagia dan merayakan kemenangan itu karena mungkin semua ini terjadi untuk terakhir kalinya. Dan juga ia menegaskan meski mereka mengakui kekalahannya, tetapi itu tidak berarti bahwa sekte Gunung Berbunga telah melampaui sekte Ujung Selatan. Namun tiba-tiba si Chumyung pun berkata, "Kau masih saja kasar seperti sebelumnya. Seharusnya kau lebih hormat pada mereka yang lebih tua darimu. Dasar bajingan kurang ajar." Kata tersebut pun secara tidak langsung seperti mengarah kepada si Mas Yeung. Tetapi si Chumyung menatap si Jogul seraya menendang menegaskan bahwa kata itu untuk si Jogul. Dalam pikirannya, melihat si Chumyung, si Mas Yeung pun menjadi sangat amat marah. Karena sebab dirinya lah semua hal memalukan ini bisa terjadi. Jika sekarang ia tak melakukan apa-apa, mungkin si Chumyung akan menjadi musuh terbesar dan batu sandungannya sekte Ujung Selatan. Untuk itulah ia pun mengeluarkan sebuah teknik di mana tangan kirinya terlihat bercahaya dan berniat menyerang si Chumyung secara mendadak. Akan tetapi di waktu bersamaan si Chumyung pun kembali berkata, "Apakah benar satu pukulan akan cukup?" Mendengar hal itu, si Mas Yung pun terlihat terkejut, lantaran perkataan si Chumyung seperti mengarah pada niatnya yang sudah terbongkar dengan jelas.
Kesal dengan hal itu, si Mas Yung pun diikuti para murid langsung meninggalkan sekte Gunung Berbunga secara tergesa-gesa. Setelah itu, para pemimpin asosiasi pedagang pun nampak berebut ingin berbicara dengan ketua sekte. Melihat hal itu, si bendahara yang mencium aroma-aroma cuan terlihat sangat bersemangat dan menjelaskan jika semua itu tentang investasi dan beberapa kesepakatan, lebih baik dibicarakan dengan dirinya daripada si ketua sekte. Singkat cerita, Shin pun berpindah ke perbukitan, di mana diceritakan si ketua sekte mengajak si Chumyung agar berbicara empat mata dengan dirinya. Lalu si ketua sekte pun berkata tentang bunga plum blossom di teknik berpedang si Chumyung. Mendengar hal itu, si Chumyung pun langsung ngeh akan dirinya yang harus menjelaskan skill yang ia perlihatkan pada saat konferensi. Akan tetapi tiba-tiba si ketua malah membungkuk dan berkata terima kasih. Melihat itu, si Chumyung pun terkejut lantaran tidak pantas si ketua melakukan hal tersebut kepada seorang murid. Si ketua pun menjelaskan bahwa ia berterima kasih sebagai orang biasa bukan sebagai pemimpin sekte. Lantaran si Chumyung telah mengabulkan harapannya untuk melihat sekte Gunung Berbunga menang saat konferensi. Namun sebagai ketua sekte ia pun harus menanyakan suatu hal, yaitu bagaimana caranya si Chumyung dapat mengeluarkan bunga plum yang bermekaran dengan teknik Seven Sage Sword. Lalu si Chumyung pun menjelaskan bahwa semuanya terjadi begitu saja. Ia pun tidak tahu pasti kenapa. Akan tetapi ia pun menekankan, bukankah seharusnya semua teknik berpedang sekte Gunung Berbunga seperti itu, atau bisa mengeluarkan bunga plum yang bermekaran. Mendengar hal tersebut, si ketua pun mengakui bahwa pertanyaannya bisa dibilang sangat amat bodoh. Sebab memang benar semua teknik sekte Gunung Berbunga seharusnya bisa mengeluarkan bunga plum. Ia pun terkesan pada si Chumyung yang merupakan murid kelas bawah termuda, seperti mengatakan bahwa dirinya telah terdepan dari para murid lainnya. Dengan kata lain, si Chumyung seperti mengatakan secara tidak langsung bahwa jika semua murid terus berlatih, maka mereka suatu hari nanti dapat mengeluarkan hal yang sama. Dan saat semua itu sudah terjadi, maka era sekte Gunung Berbunga pun akan dimulai. Oke, mungkin segitu aja dulu teman-teman. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sehat selalu. Bye bye.